Atau singkatnya seperti ini, perlu nggak sih 5 orang untuk produksi 100 snack? Mari ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke, seperti biasa nih teman-teman, kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini sangat berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Oke, tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini tuh channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Oke, nah channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Betul. Yang menjual berbagai macam jasa desain grafis, mulai dari desain logo, desain kemasan, desain sosial media. Iya. Dan kita juga ada jasa legalitasnya seperti pendaftaran HAKI dan OSS. Betul. Dan tentu aja buat teman-teman yang pengen order desain yang tadi kayak gitu, kayak desain logo, desain kemasan, ataupun desain sosial media, sampai daftar-daftar legalitas, HAKI dan lain sebagainya, itu langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Oke nih Dek, kali ini kita ada pembahasan apa nih Dek yang bisa kita share dan berguna nih buat temen-temen yang pengen berbisnis kayak gitu. Oke, jadi gini loh, banyak para pengusaha yang bingung dalam budgetingnya. Budgeting itu mengelola keuangan. Ya, kayak mudah tapi cukup memusingkan gitu ya. Ya, mengelola keuangan untuk menghitung jam kerja karyawan. Benar. Kira-kira kita butuh berapa karyawan untuk produksi sekian, gitu kan ya. Takutnya produksinya sedikit, karyawannya banyak ya, sayang juga. Iya, benar. Banyak karyawan yang nganggur, bener gak? Iya, benar. Nah, yang kali ini akan kita bahas itu adalah activity based budgeting. Oke, aktivitas based budgeting ya. Jadi kayak semacam metode penganggaran berdasarkan aktivitas yang ada. Jadi jangan sampai ada yang terbuang gitu. Aktivitasnya kenceng, taunya budgetnya kurang kayak gitu. Ataupun budgetnya gede, aktivitasnya kurang, nanti kita rugi kayak gitu ya. Ya, betul yang dikatakan oleh Dinu. Jadi maksudnya activity based budgeting itu adalah misal kita dalam mengeluarkan suatu dana atau uang untuk aktivitas usaha kita, itu dilihat dulu nih, dianalisis dulu nih. Jadi apakah perlu nggak aktivitas ini dalam berwirausaha, dalam usaha kita gitu. Atau singkatnya seperti ini, perlu nggak sih 5 orang untuk produksi 100 snack gitu. Iya, kalau misalkan diambil contohnya snack gitu ya. Betul. Kita punya snack pisang. Ini cukup nggak sih 5 orang ini buat mengerjakan 100 snack misalkan kayak gitu ya. Betul sekali. Nah, ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan sih dalam menentukan hal tersebut. Yang pertama adalah identifikasi faktor pengaruh biaya untuk mendorong aktivitas tersebut. Jadi tadi dikatakan misalnya kata Dinu 5 orang itu cukup nggak untuk mengerjakan 100 produksi snack. Cukup atau enggaknya dihitung dari jumlah orang dan berapa biaya yang akan kamu keluarkan untuk orang tersebut. Misalnya 1 snack harganya 10.000. 10.000 dikali 100 snack berarti berapa? Sejuta ya? Sejuta berarti ya, itu omset ya. Nah, misalnya 5 orang itu dibayar per harinya itu 100.000. 5 dikali 100 berarti 500.000. Itu udah habis, itu setengahnya omset kita untuk bayar orang. Nah, usahakan jangan sampai seperti itu. Karena kan nanti kita ada biaya biaya marketing, biaya listrik, biaya operasional. Ya kalau bisa sih biaya gaji ya kira-kira seperberapa ya? 50.000 lah misalnya. 50.000 per orang misalnya kayak gitu. Untuk harian, untuk lepas ya. Berarti kan kalau 50.000 dikali 5 orang berapa tuh? 250.000. Bisa seperti itu caranya, atau kita pangkas orangnya. Misalnya untuk 2 orang, untuk 100 pieces itu adalah 2 orang aja. Iya, 2 orang bisa misalkan. Iya kan? Bisa lah 2 orang, 2 dikali per orang 100.000. Kita lebih manusiawi juga kan? Iya. Nah, itu cara-cara penghitungannya ya. Jadi ada cost operasional buat si karyawannya, cost operasional buat marketing, cost buat beli bahan. Nah, nanti hitung dulu omsetnya, baru dikurangi yang tadi-tadi. Kayak gitu ya. Gitu.
Ini kita punya untung nggak nih kalau misalkan over ataupun kita malah boncos, kita salah ngitung berarti. Salah ngitung gitu. Makanya dihitung berdasarkan aktivitas tadi. Jangan sampai kita boncos. Namanya pengusaha, gimana caranya kita dapat omset dan profit dan mensejahterakan karyawannya juga. Betul. Jangan sampai kayak tadi 5 orang dibayar 50.000. Nggak manusiawi sih untuk zaman sekarang. Iya. Nah, kalau bisa ya per orang 100.000 tapi dikerjakan oleh 2 orang. Iya. Dan porsi kerjanya pun jangan sampai kita kerja rodi. 2 orang itu cukup lah untuk 100 produksi. Iya, gitu. artinya satu orangnya 50 piece per hari gitu ya. Iya. Oh, ini sanggup sebetulnya untuk 50 piece kayak gitu ya. Betul sekali. Per orangnya. Per orangnya. Jadi ya kalau misalnya kita hitung-hitung 100.000, berarti dia bisa dapat sebulannya 2 juta. Bener nggak sih? 500. Ya per orangnya 2 juta. Nah, itu manusiawi lah kalau misalnya emang kerjanya cuma 4 jam atau 6 jam. Iya. Nah, gitu. Tadi kan pertama udah tuh ya berdasarkan faktor pendukung biayanya. Nah, yang kedua ini lebih ke unitnya. Per unitnya. Per unit dibandingkan dengan jam kerja si orang tersebut. Misal gini ngitungnya. Kita butuh ternyata 3 orang, 3 orang karyawan. Nah, satu orangnya itu kerja 8 jam. Nah, dikali 5 hari kerja kan, dalam seminggu 5 hari kerja, mungkin 1 minggu libur. Berarti kan total 3 dikali 8 24, 24 dikali 5 itu 120. Nah, berarti kamu harus mempekerjakan orang 100.000 itu untuk 120 jam per minggu. Oke. Itu tahap kedua. Jadi tadi dihitung berdasarkan omset dan misalnya kita pukul rata dapat ternyata 100.000. Kita bingung nih 100.000 itu untuk berapa jam mereka? Iya. Gitu. Hitungnya gitu tadi. 3 dikali 3 orang, 3 SDM dikali misalnya kita mau 8 jam. Oke, 8 jam dikali 5 hari kerja. 120 jam per minggu. Per minggu. Jadi 100.000 itu untuk 120 jam per minggu. Nah, ini yang kedua ini pakai metode waktu ya gitu waktu. Ya. Sehari itu kalian tuh kerja itu berapa jam sih? Betul gitu ya. Misalkan tadi kayak 8 jam. Betul. Seminggu berarti 120 jam. Artinya karyawan kita itu dibayar per jamnya itu tinggal dibagi aja 100.000 dibagi 8 jam. Itu sekitaran 5 ribuan lah ya, kayak gitu, seperti itu. Dan 5.000 itu udah wajar untuk ibaratnya pekerja kasar lah ya, yang tidak berpikir gitu. Dan tapi kita tidak juga mempekerjakan mereka secara kerja rodi. Ya artinya 8 jam untuk kerja yang misalkan nggak butuh mikir banget kayak gitu ya, yang teknikal, kemampuannya cepet-cepet gitu ya. Dan kebutuhannya juga sehari-hari itu menutup gitu ya, 100.000 itu artinya pas gitu. Pas gitu, dan artinya kan kita juga harus melihat, misalnya kalau dari sudut pandang karyawan, kita juga harus melihat nih usahanya si bosnya ini seberapa besar sih. Kalau misalnya masih rumahan mah ya wajar lah segitu, bener nggak? Kecuali kalau misalnya kerja di PT, nggak wajar. Iya, ditambah juga kan targetnya 50 piece gitu. Artinya masih 8 jam 50 piece, satu orangnya 100.000, hitungannya itu masih wajar gitu. Nah, yang terakhir kita bisa ngitung gaji karyawan berdasarkan target produk nu. Oke, yang ketiga nih ya, terakhir. Ya, misalnya gini, tadi kan satu karyawan 100.000 dibayarin dong. Untuk produksi 50 per orang. Iya, untuk 50 piece ya produk ya selama 1 hari. Iya, berarti 100.000 dibagi 50 produk yang dia buat. Iya, 50 produk yang dia buat. Berarti jatuhnya dia picisnya dapat 2.000. Iya benar ya berarti kan? 100.000 dibagi 50 piece ya. Iya, 100.000 dibagi 50 piece, hasilnya adalah 2.000 per picisnya untuk orang tersebut. Nah, berarti kan kita masih sisa punya 8.000 dong. 8.000 itu bisa yang lain-lain. Iya, 8.000 itu nanti dikurangi lagi biaya marketingnya, biaya bahan-bahannya kan gitu. Baru kita nanti dapat untungnya. Iya, gitu. Oke. Itu banyak sekali cara untuk menghitungnya. Jadi jangan sampai salah nih kalian ketika mau membayar karyawan. Bisa gunakan 3 cara tadi. Iya, 3 cara tuh ya. Yang pertama berdasarkan
omset gitu ya, berdasarkan omsetnya. Yang kedua itu berdasarkan waktu pengerjaan. Yang ketiga itu berdasarkan jumlah produk yang dibuat targetnya, kayak gitu. Itu bakal ketahuan. Kalau nggak harus semua sih sebetulnya ya. Pakai salah satu aja bisa gitu ya. Pakai salah satu aja bisa. Yang paling mudah buat kasus kalian teman-teman bisnisnya kayak gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah semuanya dikerjakan, pilih salah satu aja. Iya, betul. Oke, mudah-mudahan kita memberikan manfaat dari video kali ini, khususnya untuk teman-teman yang berwirausaha baik di bidang kuliner atau jasa. Kalau jasa beda lagi ya. Jasa pernah kita bahas deh. Iya, jasa beda lagi, ada hitungannya beda lagi tuh. Beda lagi. Kalau ini untuk yang produksi. Oke, jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa juga di share buat teman-teman kamu nih ya yang barangkali sedang usaha snack, usaha produk-produk apa gitu ya, yang bingung nih. Ini tuh cara ngitungnya gimana sih biar nggak boncos gitu ya? Buat karyawan khususnya. Buat karyawan juga gitu ya, biar nggak salah ngitung gaji karyawan kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.